أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib dan syarifah, wabil khusus Habibana Habib Mahmud Al-Ba'bud, Habib Osman Al-Kharid, Habib Nuh Al-Kharid, Habib Muhdar Ba'bud, beserta para habaib dan syarifah lainnya yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita banggakan dan yang kita cintai guru kita semua, pengasuh majelis ta'lim Nabhatur Rabbani, pendiri dan pengasuh majelis ta'lim Nabhatur Rabbani, guru kita semua, Guru Kiai Haji Husaini Hanafi beserta rombongan, Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua RT di sekitar lingkungan Gunung Bahagia, ketua-ketua RT di sekitar Gunung Bahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak sekalian, jamaah majelis ta'lim sebulan sekali, majelis Al-Mubarak, yang dimana malam ini adalah malam dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita semua kembali bisa berkumpul, berhadir di majelis ta'lim ini, majelis sebulan sekali ini, yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa terhatur tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in sampai kepada umatnya yang setia min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara yang akan membacakan, akan memandu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditutup dengan doa penutup, kemudian istirahat. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka bersama acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran yang akan diimami oleh Al-Habib Mahmud Ba'bud. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila roh Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Ansari ma Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh akhina billah Budi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nafa'ana bil Qur'anil azim. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh sahibul majelis yang akan diwakilkan oleh akhina billah Bapak Abdul Rahmat. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan kita banggakan pada kesempatan malam hari ini yang hadir para habaib, kita ada habaib di dalam. Yang terhormat dan kita banggakan guru kita semua yang berkenan hadir pada majelis pada malam hari ini, di mana malam hari ini adalah malam majelis dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan kami banggakan para jemaah sekalian yang telah berhadir, baik yang ada di wilayah RT Gunung Bahagia ataupun yang dari luar yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, mewakili daripada sahibul hajat majelis Al-Mubarak yang ada pada malam hari ini, menyampaikan kepada kita semua, apabila di dalam pelaksanaan ini nantinya terdapat ada kekurangan-kekurangan dari awal hingga akhirnya, maka dari itu dimintakan kepada kita semua untuk mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, dan kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan malam hari ini, agar apa yang disampaikan beliau mengenai hikmah Maulid Rasulullah pada malam hari ini dapat membawakan keberkahan dalam hidup kita. Demikian yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ahmadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ma'an sari ma'a Rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada acara puncak pada malam hari ini, yaitu ceramah peringatan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang akan disampaikan oleh guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Husaini Hanafi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil kitabih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para hubabah yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Dirasuh kepada sahibil bait, sahibil majlis Al-Mubarak, Bapak Jumri Sakalwarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir, bertemu, berkumpul dalam rangka memperingati hari lahirnya atau bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun telah berulang kembali, tidak menjadikan kita menjadi orang yang seperti bosan atau seperti merasa itu aja yang disampaikan, yang dibicarakan. Karena setiap apa aja apabila di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia terus bertambah dan bertambah, walaupun sama yang dibaca. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Inna ma'ana rahmatul muhabah." Hanyasanya saya adalah rahmat muhabah yang Allah hadiahkan untuk kita. Rahmat maknanya apabila sesuatu turunlah itu rahmat, atau apabila sesuatu dekatlah dengan itu rahmah, atau apabila sesuatu langsung sesuatu itu menjadi rahmah. Maka apa aja apabila ada wujudnya kata rahmat, baik sebelum dan sesudahnya atau langsung bersamanya, maka di sana
himpunan makna doa kita meminta kepada Allah kebaikan, himpunan seluruh pengharapan kita kepada Allah dari tercapainya apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan, karena ada wujud rahmat. Rasulullah SAW menyatakan beliau, inna ma'ana rahmah. Kita manusia semuanya pasti berdosa, tapi ada wujud rahmat yang diberi Allah kepada kita, yaitu Rasulullah SAW. Dengan ada wujudnya Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, maka yang namanya dosa dihapus oleh Allah. Itulah kalimat yuzakihim. Allah memberi yang namanya Rasulullah kepada kita, yuzakihim. Beliau membersihkan dari sesuatu yang namanya dosa, sesuatu yang namanya kesalahan. Hanya kitanya aja lagi. Apakah kita merasa Rasulullah ada, merasa Rasulullah dekat, merasa Rasulullah beserta kita? Kita aja lagi. Tapi kita merasa Rasulullah ada, rahmat Allah ada, Rasulullah beserta kita, rahmat Allah beserta kita. Kita aja di mana meletakkannya. Apabila ada rahmat Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang dihajatkan kabul. Kita aja lagi meletakkan apabila Rasulullah kita letakkan dalam diri kita, di dalam doa kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang susah, kabul aja. Berarti asbabnya di sini. Peringatan-peringatan Maulid bukan hanya kata peringatan, tapi untuk mengingati kita bahwa Rasulullah beserta kita. Tidak ada bumi yang terbaik daripada bumi yang dimakamkan di dalamnya tubuh Rasulullah SAW. Ajma'at seluruh sahabat, seluruh umat, seluruh ulama ijma' bahwa tempat makam Rasulullah SAW terbaik daripada seluruh bumi. Kadang yang melebihi. Kalau bicara tanah haram baru Mekah melebihi daripada Madinah. Bicara bumi tidak ada yang melebihi daripada tubuh Rasulullah ditaruh di sana. Ada daya. Dari itu tidak ada kemuliaan di bumi melebihi kemuliaan karena Rasulullah tubuhnya dimakamkan di bumi. Kita di Balikpapan, di Gunung Bahagia, meninggal dunia, maka kita akan dikubur di Balikpapan di sini, di Gunung Bahagia di sini, di Taraktur di sini, di bumi. Tapi buminya mengontak ke Madinah. Tidak ada nama dinding dari Rasulullah. Sehingga tidak apa-apalah kita dimakamkan di sini. Tetapi bumi yang di sana buminya walaupun abdal, paling utama, paling mulia, tapi bumi juga yang mengontak kepada bumi kita. Karena bumi ini hanya satu. Jadi kada apa-apa. Biar di sini dikubur, tapi badan Rasulullah dahulu dikubur di bumi. Jikalau Rasulullah dikubur di bawah badannya ke atas, kita sedih kalau dikubur di bumi. Jikalau badan Rasulullah dibakar menjadi abu, kita sedih kalau dikubur di bumi. Jikalau badan Rasul ditabur
Pada seluruh lautan kita sedih kalau kita berkubur di bumi. Jadi tidak ada masalah. Di waktu Rasulullah SAW beliau sakit di bulan Ramadan, datanglah Jibril mengunjungi Rasulullah. Pada tahun itu 2 kali. Biasa Jibril berkunjung sekali setahun. Dan ada Rasul Quran, Jibril baca Quran sama Rasulullah di bulan Ramadan. Pada tahun itu Jibril 2 kali datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sakit, datanglah mengunjungi Rasulullah SAW di waktu sakit anak beliau yang tercinta, Sayyidatina Fatimah Zahra. Anak Rasulullah SAW penyejuk jiwa beliau, penyejuk hati. Rasulullah merhaba, beliau menyambut dengan makna merhaba, selamat datang. Maka Rasulullah menyuruh kepada anak beliau mendekat. Mendekatlah anak beliau. Selesai Rasulullah membisikkan di telinga anak beliau yang bernama Fatimah. Fatimah menangis. Dilihat oleh Rasulullah SAW, anak beliau menangis. Maka dipanggil oleh Rasulullah mendekat kembali yang kedua. Dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepada anak beliau. Setelah itu anak beliau tertawa senyum. Tersimpanlah rahasia ini hanya anak beliau dan Rasulullah SAW. Maka istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha menanya kepada anak beliau Fatimah, apa sih yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Fatimah berkata, saya tidak membuka rahasia Rasulullah karena beliau masih hidup. Jikalau tidak rahasia, Rasulullah tidak membisikkan. Beliau akan bernyaring suaranya, tapi ini membisikkan ke telinga, rahasia. Maka seluruh sahabat diajarkan, apabila rahasia teman, sahabat dan seluruhnya jangan dibocorkan kepada orang lain. Namanya juga rahasia. Rasulullah bersabda, paling jahat seseorang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini laki-laki bercerita tentang rahasia kepada istrinya, seorang perempuan istrinya bercerita kepada orang lain. Ini jahat-jahat perempuan. Begitu juga seorang istri bercerita kepada suaminya, suami menceritakan istrinya kepada orang lain. Ini sejahat-jahat suami. Makna rahasia itu karena tidak ada perkataan, hanya dibisikkan saja. Wafatlah Rasulullah SAW, satu riwayat sama dengan tanggal bulan kelahiran beliau, 12 Rabiul Awal dan 12 Rabiul Awal Rasulullah hijrah, 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Tetapi hari Senin, karena menunggu sahabat untuk bermusyawarah bagaimana cara mengubur, mengapar dan memandikan, di mana letaknya, maka 3 hari Selasa Rabu baru Rasulullah kubur. Karena masalah seorang yang paling mulia tidak berani melakukan apa saja. Tubuh Rasulullah suci, apakah harus dimandikan? Bagaimana sanggup seseorang menaruh tubuh yang suci ini ke dalam tanah?
Siapa yang sanggup mensalatkan imamnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga ini seluruhnya bagaimana agar supaya selesai. Artinya begitu kita memperingati hari lahir Rasulullah, kita memperingati hari wafat Rasulullah SAW sekaligus, sama tanggalnya, sama bulannya. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau punya anak yang bernama Hafsah. Suaminya meninggal dunia, dia jadi janda. Selesai hukum iddah, maka Sayyidina Umar menawarkan anaknya kepada Sayyidina Utsman. Saya punya anak, dia suaminya sudah meninggal, kamu saja yang ngawini. Tidak ada orang malu, karena memang dia orang saleh. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Saya pikir-pikir dulu. Sayyidina Umar mendengar jawaban sahabatnya, kesenang hati. 3 hari kemudian Sayyidina Utsman menjawab, rasanya saya belum bisa kawin. Ditawarkanlah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hai Abu Bakar, saya punya anak yang suaminya sudah meninggal dunia, yang namanya Hafsah. Kamu saja yang mengawininya. Abu Bakar diam, tidak berbicara. Jengkellah hati Sayyidina Umar. Masa teman seperti ini, tidak ada umum sama sekali. Tidak ada umum, saya tidak mau selesai. Saya ngomong tunggu dulu, saya tidak umum. Diam dia. Berlalu waktu, ternyata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar, saya akan mengawini anaknya. Selesai Rasulullah mengawini anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketemulah Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Oleh Abu Bakar, mungkin kamu kecewa di hati kamu. Saya tidak jawab, karena di waktu saya berbicara dengan Rasulullah, Rasulullah berkata, saya akan mengawini anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah. Itu rahasia Rasulullah, saya pandang rahasia itu. Hanya saya dan Rasulullah yang tahu. Saya tidak menjawab kamu karena rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna rahasia. Karena apabila sesuatu yang sangat rentan, apabila dibicarakan berbahaya. Sehingga rata-rata sahabat sangat kuat meninggal. Orang dari ulang tahunnya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah. Maka Fatimah menjawab, pertama bapak saya berkata, saya mungkin sudah sampai tahun ini aja, karena Jibril datang kepada saya 2 kali. Maka saya menangis. Setelah itu Rasulullah SAW
rukian anu tadi ingat lagi samuan laku tapi ilmu mau ingat disambung sodangannya lumpang baca aja maka ulun berdiam tangan mah ikuti rangkaian jiwa. Maka Rasulullah SAW berkata pada anaknya, kamu nanti yang awal menyusul saya, kamu beserta saya di dalam surga. Itulah mana tersenyum dan tertawanya. Rasulullah SAW wafat, beliau memberitahu anaknya, tapi kalimah salapan, saya duluan nunggu kamu. Kalau kita wafat tapi Rasulullah sudah nunggu kita, tidak ada masalah kita. Ibarat suratnya itu selesai diurus, nak ke Jakarta ke Tuhan. Nah lalu ada sudah tiketnya, bahannya sepinggan urus santai atau aja nunggu waktu, nunggu jam berangkat. Ada dulu, jadi apa di sana? Ulang sudah mau urus semua. Ada lewat sampai ke Jakarta, cari hotel lagi. Orang belum urusnya pada guring. Maknanya sangat mudah. Kita tidak pernah terbimbing, terputus dengan Rasulullah SAW. Beliau menyatakan saya wafat duluan dari kita sebagai pendahulu, bukan sebagai kata terputus. Kita meninggal dunia kemudian dikukuh, kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW karena beliau mengsalahkan disinilah makna bahwa kita harus yakin, tidak boleh ada kata ragu. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak bertemu dengan beliau, tapi beliau tahu, melihat, mendengar dengan kita. Di dalam hal kehidupan apa saja. Kita berziarah ke Madinah, kemudian bersalam kepada Rasulullah. Rasulullah jawab salam kita. Kemudian kita berada di Balikpapan, beri salam kepada Rasulullah. Rasulullah jawab salam kita. Kemudian di waktu salat kita beri salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah jawab salam kita. Kita beri salam kepada Rasulullah. Hubungan antara kita bahwa meyakini Rasulullah beserta kita 5 kali dalam satu hari satu malam dengan ibadah fardu. Maka yang lain-lainnya bisa tergantung kepada kita. Berapa sehari semalam beri salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus dengan kita. Perlu ada keyakinan. Nah inilah makna innama ana rahmatun muhdah. Hanya saya adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada seluruh makhluk Allah, manusia atau orang lain. Kita sebagai umatnya, setiap hadiah perlu menyambutnya. Orang dari hadiahan kita menyambut hadiah itu. Kita menerima hadiah itu. Kita senang dengan hadiah itu. Nah, bagaimana di gunung sekarang datang orang ngasih hadiah, nah 10 juta, bahkan tahu lagi himonya.
Ada bisa ayam seikung, ayam jago, kacang besau. Paksa menyembelihakan. Makan di tamu beri 10 juta hadiah. 10 juta itu nilainya kecil, 100 juta nilainya kecil, 1 miliar nilainya kecil, tidak kecil. Ini Allah memberi Rasulullah. Dihadiahkan untuk kita. Apalagi yang kita sama Rasulullah SAW, pembesar nikmat Allah dikasih, dihadiahkan. Itu nabimu dan rasulmu, ia beserta kamu. Kita aja lagi, apakah meyakini bahwa Rasulullah SAW ada di dalam kehidupan kita? Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau inna ma'ana lakum kalwali wa'almakum dinakum. Biasanya saya kepada kamu wahai seluruh umat seperti Bapak. Aku mengajari akan kamu agama kamu. Rasulullah tidak membatasi habaib itu anak saya, tidak. Lakum hanya saja bagi kamu saya bapak kamu. Kita punya bapak, lahirlah kita ke dunia, maka disuruh kita wajib berbakti kepada orang tua karena melahirkan kita ke dunia. Ternyata dunia ini tempat susah, dunia ini tempat seluruh kesusahan berada di sini. Ada penyakit, ada kemiskinan, ada kefakiran. Apabila kita mau menghasilkan, kita perlu berdoa. Seluruhnya dengan bermasalah. Berhasil bermasalah, apalagi tidak berhasil. Lahirnya kita melewati abah, melahirkan ke dunia. Ternyata dunia ini isinya seperti ini. Rasulullah SAW, wujud beliau memberikan pengajaran kepada kita, menghilangkan yang namanya kata dunia. Yang namanya kata susah menjadi mudah, yang namanya kata sulit menjadi gampang, yang namanya kata sakit menjadi sembuh, yang namanya kata fakir dan miskin menjadi kaya. Tapi ditaruh di dalam jiwa, bukan kaya dengan harta, kaya dengan pangkat, kaya dengan enggak, kaya dengan wujud Rasulullah SAW sebagai abah kita. Tak perlu kecil hati. Beliau yang menyatakan, bukan kita yang ngaku. Kalau kita yang ngaku, tak lalu sombong. Tapi kalau Rasulullah ngakui kita sebagai lakum, kamu, walid, abah, kita sangat berbahagia. Pengakuannya bukan dari kita, pengakuan daripada Rasul yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, imam para anbiya. Kita semua diakui oleh beliau sebagai anak beliau. Hanya saja saya bagi kamu seperti abah. Saya akan melajari kamu tentang agama. Apabila kamu buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap Baitullah, jangan membelakangi Baitullah, jangan kamu bersiki dengan tangan kanan. Ini sambungan hadis. Maknanya apa yang kita seluruhnya dengan wujud peringatan untuk memberitahu dan kenal akan Rasulullah SAW, hidup kita haji. Kebahagiaan hidup karena ada wujudnya Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Kita sendiri bahagia, keluarga bahagia, anak bahagia, cucu bahagia, wujud bahagia, umur tua bahagia, umur muda bahagia, karena ada wujudnya Rasulullah SAW. Kalau tidak ada wujud Rasulullah, disitulah permasalahan hidup. Maka meliputlah beban kehidupan, meliputlah beban dosa, meliputlah kepada pikiran kita bermacam hayalan dan seluruhnya, karena tidak adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna memperingati kita hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada masalah lagi di mana saja tinggal.
tinggal di perkotaan, kita tetap meyakini Rasulullah ada. Tinggal di kampung jauh dari segala keramaian, kita tetap meyakini ada Rasulullah. Terbukti orang-orang yang cinta dan meyakini seperti ini, badannya tidak hancur dimakan oleh bumi. Badannya dipelihara oleh Allah dari seluruh serangan binatang serangga. Samut kadawani, cacing kadawani, apalagi yang lain-lain. Itu seperti pengarang Dalailul Khairat, karena jalannya mahabbah kepada Rasulullah SAW. Begitu beliau meninggal, urusan puluh tahun, 20 tahun, kubur beliau dibongkar. Beliau masih seperti awal meninggalnya. Begitu dipencet muka beliau, keluarlah seperti merah, orangnya seperti hidup. Allah kadang membiarkan bumi, karena bumi begitu dikubur, menyambunglah bumi ini ke Madinah. Madinah dan bumi kita tidak ada jarak di dalam roh. Yang ada hanya di alam ini jahit. Perlu ke Madinah itu pakai pesawat. Ada kawah jauh perjalanan. Begitu di dalam kubur ternyata tidak ada dinding. Selama orang di waktu hidupnya, ia tahu bahwa ia punya Rasul. Ia meyakini bahwa dirinya itu terbit daripada Rasulnya yang disebut abahnya. Abah makna di dalam maknawi hakikat. Tidak ada yang melebihi kewajiban kita berbakti kepada abah di dalam martabat hakikat. Sangat besar hak beliau. Seharusnya kita ini, apa aja yang ada pada kita perjuangkan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Rasulullah tidak stop semasa beliau saja, tidak stop semasa beliau hidup, tidak stop semasa sahabat saja. Perjuangan beliau ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya hari kiamat. Selama kalimat Allah terbunyi suaranya, tetap ada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Kita harus tahu hidup, nyawa, badan untuk perjuangan Rasulullah. Ada lebih harta untuk perjuangan Rasulullah. Ada lebih kebintaran untuk perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah bukan semata majelis, masjid, mushola. Tidak. Perjuangan Rasulullah seluruh kehidupan. Selama di dalamnya kebaikan. Cabang-cabang keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah melebihi daripada 77 cabang. Lebih. Yang paling tinggi perjuangannya kalimat la ilaha illallah, berkumandang di alam semesta. Yang paling rendah perjuangannya imatatul adza anit tariq, membersih jalanan yang mengganggu orang berjalan, baik berjalan kaki, berkendaraan. Mengganggu orang apabila lewat, itu dibersih. Berapa banyak riwayat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pohon kayu rabah, jalanan tidak bisa orang lewat, maka ada seorang yang membersihkan pohon kayu itu. Ternyata itu membawa dia masuk ke dalam surganya Allah. Akalinya masuk surga, tukang potong pohon kayu itu, satpam mau pulang. Nah ini lah sembahyang Allahu Akbar ibadah. Aduh lu satpam potong kayu. Karena mengganggu jalanan kaum muslimin. Walaupun jalanan umum tidak semuanya kaum muslimin, sikung saja kaum muslimin yang lewat, itulah maulah kita masuk surga. Apalagi kita di Indonesia mayoritas orang muslim. Di sini sedikit demi sedikit bukalah hati jiwa untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ada membatasi kepada laki-laki, ada membatasi kepada perempuan, ada membatasi kepada orang tua, ada membatasi kepada remaja. Ada batas. Di waktu kita remaja seperlunya harus cinta kepada Rasulullah.
Apabila kita sudah tua, lebih cinta lagi kepada Rasulullah. Di waktu kita sehat seharusnya cinta kepada Rasulullah. Di waktu kita sakit, lebih lagi mencintai Rasulullah. Di waktu kita hidup seharusnya cinta kepada Rasulullah. Begitu roh dicabut, melebihi cinta kita daripada hidup kita dengan Rasulullah seharusnya. Tapi kita akan diuji oleh Allah. Begitu waktu meninggal dunia, ada dikarenakan sakit, ada dikarenakan rasa sedih, ada dikarenakan rasa dan rasa seluruhnya. Apabila di waktu ini tidak terbayang, tidak ingat, tidak tahu bahwa kita ini tidak satu, tidak sendiri, kita tetap dengan Rasulullah, kada ingat seperti ini, maka kita ada cinta kepada Rasulullah. Sakit boleh, tapi cinta Rasulullah kada boleh hilang. Kita jadi orang kaya raya boleh, tapi cinta kepada Rasulullah jangan hilang. Kita jadi pejabat yang tinggi boleh, tapi jangan sampai dilepas cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terhanyut dengan kehidupan kesenangan, jangan terhanyut dengan kehidupan kesusahan. Senang dan susah, itulah makna hidup. Kalau senang seterusnya itu di akhirat, susah seterusnya itu di neraka. Kalau masih hidup pasti berputar. Inna ma'al usri yusra, bahwasanya setiap kesusahan di sana ada kemudahan. Kada ada masalah kita. Maka melewati peringatan Maulid yang seperti ini, makna menabalkan keimanan, menabalkan ketauhidan, menabalkan seluruh yang namanya di dalam keyakinan kita. Maknanya tidak ada lain, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, saya yang paling takwa daripada kamu, saya yang paling alim daripada kamu, saya yang paling kenal kepada Allah daripada kamu. Kita semua tidak ada artinya. Kitanya hanya disuruh mencintai beliau. Ibadah sudah digariskan oleh agama kita. Fardu 5 waktu aja. Sunnah kalau mampu. Puasa digariskan hanya 1 bulan Ramadan saja. Puasa sunnah kalau mampu. Berzakat kalau ada hartanya. Tidak ada hartanya, sedekah sunnah kalau mampu. Berhaji seluruh urusannya dari awal sampai akhir kalau kamu mampu. Tapi begitu berbicara kepada cinta kepada Rasulullah, kada boleh kada cinta. Mau mampu mau kada, wajib cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada artinya ibadah kalau di diri kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya orang ahli bacaan Quran, ahli qiraat Quran, ahli khutbah, ahli menjadi imam, ahli mengajar, kalau tidak ada di dalam dirinya cinta kepada Rasulullah SAW, tidak ada artinya. Allah kada menghargai kehargaan Allah, ada wujud cinta kepada Rasulullah, maka ditanamkannya di nur iman karena ada wujud cinta, ditanamkan oleh Allah nur tauhid karena ada wujud cinta, sama nur ma'rifat karena ada wujud cinta. Cinta inilah modal untuk umat. Itulah hadis Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fi jannah. Siapa yang cinta kepada aku, orang itu beserta aku di dalam surga. Lalu sebahagian sahabat, bagaimana sih kami cinta kepada sampean, sedangkan makna cinta harus sama seperti sampean? Kami tidak mampu. Tidak mampu karena Rasulullah orang yang paling sempurna. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Dihalau seseorang itu di waktu dia masuk ke alam kubur beserta orang yang ia cintai. Rasulullah tidak menekan cinta harus seperti saya, tidak. Rasulullah hanya menyuruh kitanya ingat sama beliau, meyakini kita bisa salat karena pengajaran dari Rasulullah, kita dapat ilmu karena pengajaran dari Rasulullah, kehidupan kita bisa sukses menjadi
ketenangan, ketenteraman dalam keluarga seluruhnya karena pengajaran dari Rasul. Hanya disuruh mengingat terbitnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat itulah jalan pertama timbulnya cinta kepada beliau. Ini sangat penting makna mahabbah. Ya Rasulullah, kami ini hidup di akhir seperti ini. Sahabat tanya, bagaimana kami mencintai kepada orang-orang saleh yang dulu? Kami tidak sejaman dengan mereka. Kami tidak lihat rupa mereka, tidak lihat perbuatan mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Kita kada semasanya. Walam yalhaq bihim, kada bertemu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan percintaan itu dengan makna bertemu. Tidak menyatakan percintaan dengan makna melihat. Tidak menyatakan percintaan itu harus pas seperti orangnya. Tidak. Beliau tetap dengan kalimat walam yalhaq bihi, mereka kada tahu. Itulah Al-Quran dengan makna yuhsyaru ma'um'amal ahad. Seseorang itu dihalau beserta orang yang dia cintai walaupun tidak bertemu. Di dalam Al-Quran adalah surah Jumat, walladzi ba'atsa fikum rasulan yatlu alaihi ayatin zakiyyin yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhal akharina mimman lamma yalhaqu bihi. Allah akan pertemukan orang yang lama yalhaqu tidak bertemu, tetap disatukan oleh Allah dengan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kata pertemuan itu jaminan seseorang cinta. Kita lihat bertemulah Abu Jahal dengan Rasulullah, bertemulah Abu Lahab dengan Rasulullah, tapi Allah tidak beri mereka cinta. Satu sahabat yang disebut oleh Rasul, diceritakan oleh Rasulullah, disuruh oleh Rasulullah, Umar, kamu apabila kamu minta doa sama dia. Ali, apabila kamu bertemu minta doa sama dia. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tahu dengan dia. Sahabat beliau, walaupun tidak bertemu badannya, tapi rohnya bertemu. Maka di dalam seluruh hadis di tabi'in, Uwais Al-Qarni, tetap dia dapat penghargaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup semasa Rasulullah, mendengar seluruh hadis dari sahabat Rasulullah, tapi tidak ketemu karena ada ibu. Beliau melihara ibunya, mengasuh ibu, bakti kepada ibunya. Beliau menggendong ibunya untuk beribadah, sehingga tidak bisa mengunjungi Rasulullah, tapi Rasulullah menghargai. Sahabat yang sangat tinggi martabatnya disuruh minta doa, karena doanya tidak ada batasan, langit 7 lapis. Doanya begitu menyebut, nembus ke atas. Apa yang dia sebut kabul. Tidak ketemu Rasulullah dan lihat Rasulullah, tapi ulangnya samalah seperti kita. Kita hanya memerlukan keyakinan, mengenal dengan baik akan Rasul kita, bagaimana keagungan yang diberi Allah kepada beliau, agar supaya kita jangan sampai diberi umur sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, apalagi 100 tahun tidak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kenal kepada bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, hanya itu aja. Ibu Rasul Aminah bin Tuzurah bin Kilab, yang tasib di Kilab. Itu aja.
tapi tidak kenal bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah terdinding dengan yang namanya kita. Selama kita hidup, berjalanlah di dalam seluruh kebaikan-kebaikan itu berkah daripada beliau. Kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat sehingga senang hati, ketawa, itu seluruhnya terbit daripada berkah beliau. Tertolak dari bala bencana dan seluruhnya yang di dalamnya membuat kita kesedihan dan seluruhnya berkah Rasulullah. Apabila Rasulullah tertinding, kita lupa dengan beliau, terbitlah di dalam kehidupan kita susah, terbitlah tangisan, terbitlah kecewa, karena memang kita beliau rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kita kadang menyambutnya situ kesalahan kita. Kembali kita untuk agar supaya dalam peringatan Maulid bukan hanya sekadar berkumpulnya kita, tapi timbulkanlah kecintaan seluruh waktu hidup dan mati kita, sakit, susah, tetap ada berubah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja sekadar untuk menambah keberkahan pada majelis malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana, penyakit, tapi dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa sholihin, dengan berkah wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu secara pribadi minta Allah minta ridha kepada sekalian seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina. Taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar wa afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya